Merdeka! 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 Ibadah perayaan Awal Merah Putih Gereja Bentuk Indonesia Jemaat Masjid Al Manado akan segera dimulai. Namun sebelumnya saya akan membacakan tujuan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Yang keempat, penutup. Yang kelima, sambutan. Dan yang terakhir, selamat tamat. Dan saat ini kita akan masuk dalam acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang agen yang lain oleh kasih. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang diberi orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, jemaat ibu kita Asmanero turut merayakan dalam ibadah Malam Merah Putih. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari para undangan, karena dengan senang hati telah merindukan waktu untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti Malam Merah Putih. Doa bagi negara. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tentang bangsaku, iman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, padu kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, padu kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ibadah pertama malam hari ini akan sudah dimulai. Mari kita muliakan hati kita untuk kita menyembah Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tuhan Yesus, seluruh hajat menyertakan aku Tuhan, segala hadirat
Kasih dan sayangmu sumber kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan, kami turut merayakan akan hari kemerdekaan Tuhan karuniakan bagi negara kami. Kalau kemarin hari Tuhan itu merayakan hari kemerdekaan yang ke-79, ini semua bukan karena hadiah dari bangsa lain Tuhan, ini semua oleh terima kasih. Silakan duduk, puji Tuhan. Hari ini luar biasa, sukacita yang boleh kita rasakan malam hari ini. Amin. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, merasakan lawanan Tuhan nyata malam hari ini di ibadah malam ini Tuhan, malam merah putih. Haleluya, kita berdoa bagi negeri kita yang tercinta. Amin. Puji Tuhan. Banyak sekali, hampir 75% mungkin yang pakai merah hari ini, tapi saya sendiri pakai putih. Tapi ada kemerdekaan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya, suami dan wakil kepala serta Pak Ferdi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih suami kami yang mensupport kostum kami malam ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya ambil karena dengan tema, sesuaikan dengan tema dari acara malam ini, doa bagi negeri tercinta. Waktu kami mendapat tugas dari Bapak Gembala berdoa. Haleluya. Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih melalui Bapak Gembala kami diberikan kesempatan untuk amin. Haleluya. Kita baca firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Dan berpokok mengenai doa jemaat. Saya akan membacakan ayat yang hadir dan Bapak Ibu saudara-saudara membacakan ayat yang genap. 2, 3. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, terus ayat yang genap, jemaat, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesaksian dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita. Yang menghendaki supaya semua harus diselamatkan dan berperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu esa dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kami semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan saudara-saudara surat kepada Timotius, salah satu murid yang dikasihinya, murid yang kesayangannya saudara-saudara, sampai-sampai dia menganggap bahwa Timotius adalah anaknya. Dia seorang pemimpin gereja, seorang pelayan Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat ini terkait dalam tugas pengembalaan Timotius di gereja di Efesus dan mungkin sebagian besar di Asia kecil, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di mana di sini Paulus menekankan kepada Timotius pentingnya untuk berdoa. Haleluya. Saudara-saudara, begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara-saudara. Di malam ini acara yang luar biasa, dikemas luar biasa untuk mendoakan negeri Indonesia yang tercinta. Tadi
ada beberapa atraksi doa-doa untuk pulau-pulau, untuk suku-suku, untuk kota-kota, saudara-saudara. Dan mendoakan untuk Indonesia yang tertinggi. Ini sangat penting bagi saya dan saudara-saudara. Jadi surat Rasul Paulus kepada Timotius ini bukan hanya ditujukan kepada Timotius, tapi ini ditujukan kepada saya dan saudara-saudara. Amin. Untuk kita tetap berdoa bagi negeri kita yang tercintai, berdoa dalam lingkungan rumah kita, berdoa dalam persekutuan kita, gereja-gereja kita dari denominasi gereja yang berbeda-beda. Amin. Kita bagi negeri kita yang tercinta ini, bagi kota-kota, desa-desa di mana kita ada, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, dalam ayatnya yang kedua, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pentingnya kita berdoa agar ketentraman ada di kota ini, agar ketentraman ada di negeri yang kita cintai. Saudara-saudara kita dengar, so merdeka, saudara-saudara, tempat lain juga merdeka. Amin. Haleluya. Masih ada kerusuhan, masih ada perkelahian antar kampung, saudara-saudara. Harusnya kalau so merdeka itu tidak ada. Amin. Haleluya. Tetapi saudara-saudara, itu masih terjadi penindasan dan lain-lain sebagainya. Masih terjadi di negeri kita yang kita cintai. Jadi penting saudara-saudara untuk kita berdoa agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan ada ribu-ribu suku, bangsa dan bahasa berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Amin. Haleluya. Agama, suku agama bermacam-macam. Bahkan kita, saudara-saudara, adalah kaum minoritas di negara yang kita cintai. Amin. Kita jangan merasa karena kita minoritas, kita menjelek-jelekan agama-agama yang lain. Harus ada kerjasama satu dengan yang lain, saling mendukung, saudara-saudara, bergandeng tangan. Biar berbeda-beda tapi kita tetap satu. Menjelekan satu agama yang lain, satu gereja. Saudara-saudara, saya lihat di YouTube, saudara-saudara sering mengungkapkan aliran mereka lebih benar, si A dan si B. Tapi saya selalu berkata kepada teman-teman saya, kita kembali saja ke firman. Amin. Haleluya. Untuk kota di mana kita ada, kita tidak di kampung ini, kita lahir di mana, saudara-saudara. Tapi kita sudah lahir di negara ini, negara Indonesia yang kita cintai, yang menjadi tanggung jawab kita untuk mendoakan bangsa ini agar ketentraman terjadi di bangsa ini. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan doa kita, saya yakin dan percaya dengan kesatuan hati akan berdampak luar biasa bagi bangsa Indonesia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, saudara-saudara, adalah untuk keselamatan bangsa ini. Amin. Dalam ayat yang ketiga hingga yang kelima, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu esa dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Indonesia saat ini sudah ada berumur 79 tahun. Mari sama-sama kita rakyat Indonesia, gereja-gereja yang ada di bangsa ini, kita berdoa untuk keselamatan bangsa ini, berdoa untuk pemerintah. Ayat yang kedua, untuk raja-raja dan semua pengusaha agar kita dapat hidup tenang. Baik presiden, wakil presiden,
akan firman Tuhan ini agar bangsa ini bisa merasakan. Karena orang berdoa untuk pemerintahnya, keputusan-keputusan mereka kalau dari Tuhan itu akan mensejahterakan masyarakat dan umat Tuhan. Amin. Haleluya. Negara Indonesia akan ada dalam satu rancangan Tuhan yang luar biasa, membawa bangsa kita ini semakin maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mereka